stroke itu penyakit dari asalnya sholatnya nggak benar. Jadi orang yang nggak sholat itu memang bisa sakit jiwa, ya. Karena apa? Jadi kalau pengen anaknya soleh, pinter, sukses, pertama doa, kedua ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ngajak anak untuk sholat. Ya udah, kita langsung aja. Di sini kita semuanya pasti sholat ya Bu ya? Ya, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di sini saya paling cinta, paling suka membahas sholat dengan kesehatan. Karena memang Bu, setelah diteliti, itu memang orang mau sehat, ya, mau panjang umur, itu kuncinya di sholat. Jadi kalau sholat jangan buru-buru, kalau sholat dinikmatin. Stroke itu penyakit dari asalnya sholatnya nggak benar. Dari mana? Penyakit berat itu yang. Ya, penyakit stroke, berat. Penyakit tuh. berat. Jangankan stroke. Setengah stroke berat. Jadi Bu, stroke itu karena pecahnya pembuluh darah di otak. Kenapa sampai pecah? Karena sumbatan. Kenapa tersumbat? Karena sujudnya buru-buru. Jadi Bu, jantung itu terkadang nggak kuat memompa darah sampai ke kepala. Karena posisi kepala lebih tinggi daripada jantung. Jadi kalau mau sehat memang sujud. Karena kenapa? Saat kita sujud posisi jantung pasti lebih rendah, ya, lebih tinggi dari otak. Nah, ada apa di kepala? Untuk apa itu sujud? Nah, Ibu mau tahu? Pegang kuping, Ibu tarik ke arah tengah-tengah kepala. Di sini ada lubang. Lubang yang di sini Bu, di kepala kita harus butuh masuk darah dan oksigen. Apa sih yang terjadi kalau lubang di kepala kita itu nggak masuk darah dan oksigen? Kering Bu. Jadi saat otak kita kering, mulai rusak. Sarafnya rusak. Setelah sarafnya rusak, yang pertama dirasain bukan sakit di fisik aja Bu. Apa yang pertama dirasakan? Satu, gelisah, gampang marah, gampang kesel. Gelisah, geli-geli basah. Ya salam, geli-geli basah cenah. Ya, jadi kering, rusak. Ya, pertama yang dirasain gampang kesel, gampang marah, gampang sedih, gampang nangis, gampang tersinggung. Lama-lama dia nggak tenang, terus dia khawatir berlebihan, takut berlebihan, lama-lama sakit jiwa. Jadi orang yang nggak sholat itu memang bisa sakit jiwa, ya. Karena apa? Sholat itu memang inti ketenangan jiwa. Setelah jiwa sehat, otomatis badan sehat. Jadi kalau sujud kita biasanya baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali ya Bu. Kalau mau kasih waktu untuk jantung memompa leluasa darah dan oksigen ke otak, kasih waktu Bu. Jangan subhanallah wa bihamdi. Nah, itu belum sampai jantung ke sini Bu. Kita udah duduk lagi. Akhirnya tersendat di sini. Kita belum sampai balik lagi ke jantung, kita udah sujud. Nah, jadi tersumbat di sini. Lama-lama ngumpul pecah. Jadi stroke. Sebenarnya kalau saya bahas dari awal niat Bu, sampai sujud sampai salam, Masya Allah, khasiatnya luar biasa. Banyak banget Bu. Ya, intinya itu memang ada di sujud. Kalau yang terjadi sama anak-anak yang gak sholat, itu anak bisa bandel, nakal, susah dinasehatin. Jadi anak yang benar-benar temperamental, jadi anak durhaka, sekolahnya itu nggak gampang masuk pelajaran. Kalau dulu istilahnya anak pintar otaknya encer, ya nggak Bu? Kenapa encer? Karena dimasuki darah dan oksigen. Jadi kalau kita berdoa setiap hari, Robi habli minas solihin, itu baru doa Bu. Ikhtiarnya apa? Karena doa dan ikhtiar itu satu paket, nggak bisa dipisah. Jadi kalau pengen anaknya soleh, pinter, sukses, pertama doa, kedua ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ngajak anak untuk sholat. Jangan bosan Bu.
Mending anak yang nangis daripada nanti kita yang nangis. Jadi sholat itu untuk anak-anak khasiatnya lebih banyak daripada untuk kita. Asal mulanya, intinya, asal mula anak pintar, anak soleh itu dari sholat. Maka Allah memang gak salah kalau sholat itu dibilang mencegah dari yang keji dan munkar. Anak-anak yang gak sholat bu, otaknya kering, pasti rusak akhlaknya. Dia serba ingin tahu. Jadi kalau anak serba ingin tahu bukan cerdas bu. Itu inti permasalahan dari mulai rusaknya akhlak anak. Pengen nyoba yang serba bahaya. Kalau aku begini nanti jadi gimana ya? Kalau ini teman aku gini nanti jadi gimana? Terus kalau aku lompat ke sini jadi gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari kepala anak karena otak mulai rusak. Anak SD udah bisa merkosa. Ya enggak? Anak SMP bisa bunuh orang tuanya karena akhlaknya rusak. Dari mana? Dari nggak sholat. Paham ya bu? Kayaknya sampai sini ya. Insya Allah. Jadi yang mau sehat sholatnya dibenerin. Ya bu ya. Kita mau sehat setelah sholat. Kita mau sehat setelah sholat. Jangan lupa habis sholat kita zikir. Kenapa kita zikir? Kenapa kita salawat? Karena saat kita zikir itu mengeluarkan yang namanya makharijul huruf. Tambahan kita kalau mau sehat, nggak punya masalah pernafasan itu zikir. Kenapa? Makharijul huruf itu kan banyak bu. Salah satunya hamas. Hamas itu adalah desisan yang keluar. Ya, dan saat kita baca huruf hamas, itu subhanallah keluar racun karbon dioksida. Dan saat kita tarik nafas, masuk oksigen itu 5 liter. Subhanallah. Jadi kalau saat kita bernapas seperti ini bu, oksigen itu masuk ada yang 1 liter, ada yang cuma setengah liter. Tapi saat kita berzikir, saat kita sholawat, keluar makharijul huruf, di situ tiap kita narik nafas masuk 5 liter. Masya Allah. Jadi kalau habis sholat jangan langsung, jangan Allahumma lantas jalan.